Hari ini kita di sini mau ngobrol bareng loh Kak. Aku bukan mau tausiah, enggak lah. Kalau kita tausiah kita malu lah di sini. Udah pada cinta Quran, cinta Nabi, cinta Yatim. Gue siapa? Soalnya sehatin gitu. Jadi kita ngobrol bareng gitu. Gimana sih cara kita mentaulah dari Nabi dengan cara mencintai anak yatim? Walaupun kadang-kadang anak yatim ngerepotin, ribet, lebih nyolot daripada anak kandung sendiri. Iya, kenapa begitu ya? Karena saya punya anak asuh. Oh, yatim. oh gitu. Apa? Dibeliin tuh sudah. Dibeliin. Oh. Gak ada anak sendiri. Mau marah ke dosa nggak marah. Emang dia makan bubur anak-anak. Ya udah dimakan aja sendiri ya Zazza. Hancur banget maksudnya. Baik, gimana? Oh, gimana? Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin ini, kita baca Al-Fatihah dulu. Ya, kita baca Al-Fatihah dulu untuk anak-anak kita, baik anak kandung maupun anak asuh, ya, anak yatim, anak yang mungkin disantuni oleh bunda-bunda semua. Semoga mereka bisa menjadi tabungan pahala buat kita. Terutama juga buat bunda-bunda yang memang cinta dengan penghafal Quran, dengan kegiatan Quran di sini, apa ya? Salah satunya ya pencinta Al-Quran, ya kan? Aku memang pencinta Al-Quran. Terus sendiri dong, Aku bisa lagi. ya, mudah-mudahan menjadi suatu syafaat lagi. Saya minta Al-Fatihahnya untuk orang tua kita juga yang mungkin ada kurang sehat. Saya bawa ibu saya, Alhamdulillah dia kalau ngaji sehat. Kalau di rumah dia sakit. Kalau diajak ngaji sehat. Jadi ibu-ibu kalau kepengen sehat ngaji. Ini udah sakit di rumah mulu tambah sakit. You understand? Yuk kita baca Al-Fatihah untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita biar pada sehat tambah sehat. Yang sakit Allah sembuhkan. Buat anak-anak kita yang pada baru mau masuk sekolah nih Kak, daftar ulangnya, bayar SPP-nya, masuk kuliahnya. Yang mau masuk ke negeri katanya susah, mau swasta tapi mahal. Makan. Mari kita baca Al-Fatihah, semoga Allah buka pintu rezeki kita. Amin. Dan kepada anak-anak muda sekolah ya, anak-anak daripada asuhan Laju Peduli dan juga Aksana. Di sini juga banyak juga yang sekolah, anak asuhnya kan. Jadi kalau misalnya kita insya Allah saling membantu, mudah-mudahan Allah juga bantuin kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, buat budak-budak semua udah pada nyuci di rumah. Mereka ngaji, gue nyuci, gue nyetrika, dia ngomel. Udah ngejemur, Zazza, paling nanti paniknya pas tiba-tiba hujan. Iya ya. Nah, jadi buat teman-teman semua jemaah ya yang sudah di sini, jangan lupa selain kita ngaji, kita juga harus berusaha. Di luar sana ada bazar. Ya, yang pada mau beli apa namanya, kalau nggak masak bisa beli masakan matang. Yang ngantuk beli kopi umi lah di situ. Jadi kan susah, gue jualan kopi nggak beli, awas ya. Kita jualan kopi di bawah, hani, kalau ini beli kopi kita. Soalnya hani. Udah kopi, jualan, udah usaha. Pokoknya nggak ada foto sebelum beli kopi umi. Iya. Fotonya harus bareng sama kopi berarti Zazza. Kalau foto beli kopi, kayak dulu kita untuk Aisyah Dahlan mau foto beli bukunya. Iya. Ibu mau foto sama saya Beli kopi. Tiba-tiba dia pada kabur ya foto Baik, yuk kita kupas dulu ya dengan satu hadis mengenai bagaimana kita mentauladani daripada akhlak Nabi. Jauh sih ya, jauh banget ya. Kita mungkin masih banyak berikhlas, masih suka marah-marah, belum kayak Nabi lah ya. Tapi kita berusaha untuk seperti Nabi walaupun hanya cuma ya sedikit saja ya. Ya, kita akan kupas di sini hadis nomor 5. Ya, hadis nomor 5, silakan. Walaupun tulisannya kecil-kecil nggak apa-apa lah ya. Ini kan cuma sekedar untuk pegangan aja, tapi nggak ngomongin kesana kemari. You understand? Yes. Understand nggak? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Salabah Al-Husaini radhiyallahu anhu. Hadis ini datang dari Abi Salabah Al-Husaini radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya.
Kenapa sih para sahabat selalu belakangnya RA? Karena memang mereka sudah ridho dengan keputusan Allah. Kalau kita bukan sahabat, bukan nabi, juga bukan para ulama, kita ini sedang mencari ridho Allah. Tapi para sahabat sudah diridhoi. Mana dalilnya nih? Nah, kan orang kalau ngaji sekarang udah kritis kan? Dalilnya mana? Saya apa kagak? Lemah apa kagak? Ya kan gitu. Nah ini kita kasih dalilnya apa? RA surat kalau nggak salah Al-Bayyinah ayat terakhir. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Sapi anak khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah, ya kan? Salah satunya diceritakan apa? Allah berikan pahala bagi mereka, para sahabat, para syuhada, solihin, pokoknya orang baik-baik, diberikan pahala indah rabbihim dari sisi Tuhan mereka. Yaitu apa? Jannatul Aden, yaitu surga Aden yang sangat-sangat indah, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah ridho terhadap mereka karena mereka sudah ridho sama Allah. Itu para sahabat. Kalau kita belum ridho, ngasih anak yatim masih marah-marah, ya kan? Jangan kan anak yatim, anak sendiri aja perhitungan, kita Lagi anak yatim ya. jangan sampai kayak begitu. Kamu yang sudah saya biayain, nanti kalau anak dijawab, emang siapa yang pernah dilahirkan? Ibu sama bapak yang pengen nikah, kayak saya, gitu ya. Jangan sampai nyebut sama anak, ya kan? Itu RA ya, jadi kita sedang mencari ridho Allah. Marfu'an, apa nih marfu'an? Hadis langsung dari Nabi, tingkatnya tinggi, ya kan? Marfu itu terangkat, Nabi hadis dari Sahih. Apa katanya? Inna Allah farada faraidu fala tudayyuha. Sungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, jangan kamu hilangi. Apa kalau kata Nabi? Sholat wajib jangan hilang, puasa wajib jangan hilang, ya kan? Suami ngasih nafkah wajib sama istri jangan menghilang, memberikan nafkah yang baik sama keluarga jangan hilang, apalagi mengurus anak yatim jangan sampai lupa. Walaupun cuma sekedar ya kayak di depan tuh tadi Umi ngerasa nasinya enak banget, nasi dapur berkah, minimal 3.000. Umi nyobain tadi. Bukan nyobain lagi, habis sepiring. Masya Allah. Orang tadinya udah cuma kepengen 1 sendok kecil, ternyata enak banget. 2 sendok nasi habis, ya kan? Dia lapar emang udah tuh biasanya aneh sama tokol nggak terlalu gitu, tapi ternyata tadi enak banget ya. Buat ibu yang mau ngopi, kopi Umi tetap promo. Iya benar nih. Dapur berkah. You understand? Yes. Nah itu ya. Jadi apa kewajiban jangan kamu kurangi. Wahada hududa fala ta'taduha, dan Allah memberikan suatu hukuman atau undang-undang bahasanya. Fala ta'taduha, jangan kamu melampaui batas. Gimana kita bergaul sama anak yatim seperti Rasulullah? Apakah sama anak yatim cuma bulan Muharram doang? Kadang-kadang kesian anak yatim, dia disatuin cuma setahun 2 kali. Ramadan sama Muharram. Ramadan undangan bukber banyak. Udah Syawal sepi, Zulqa'dah sepi, Zulhijjah sepi, karena pada repot duit kurban. Muharram nih kayaknya ini naga-naganya di sini ya, mudah-mudahan banyak ya. Amin. Pokoknya kita berbagi jangan cuma ngeliat bulan. Kan itu dikasih rezeki juga cuma ngeliat bulan ya. Jangan kamu melampaui batas hukum-hukum Allah. Bagaimana hukum-hukum kita kepada anak yatim dan sebagainya. Rasulullah bagaimana mencontohkan, ya kan? Jadi apa yang Allah wajibkan jangan dikurangin. Apa yang Allah berikan suatu hukum-hukum dalam suatu syariat jangan kamu melampaui batas. Wa harama asya fala tantahikuha, dan apa yang Allah haramkan jangan kamu melanggarnya. Haram menghardik anak yatim, jangan dihardik. Jangankan anak yatim, zaman sekarang serem, ya kan? Zaman sekarang serem, laki bini aja bisa berantem bunuh-bunuhan. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan juga kadang-kadang nauzubillah min dzalik, ya Allah, nauzubillah min dzalik, ini ada peristiwa di mana itu ada pondok titik-titik yang isinya laki, pembinanya laki, nggak taunya LGBT. Jadi kedoknya doang, kedoknya isinya ada nih, tunggu kabarnya. Jadi apa yang Allah harapkan jangan kamu melampaui batu, itu haram kayak begitu. Kasihan deh kadang-kadang. Ada juga orang kadang-kadang makan dari duit anak yatim.
Pura-pura juga anak yatim dia yang makan. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, sampai Allah ya. Jadi apa yang Allah wajibkan jangan dikurangin, apa yang Allah berikan syariat hukum jangan kamu melampaui batas, apa yang Allah harapkan jangan kamu laknat. Itu pesan Nabi. Wasakata an asya rahmatal lakum, dan Allah diamkan beberapa sesuatu yang Allah diamkan tidak tercantum di dalam Quran secara detail, itu adalah rahmat buat kalian. Contoh, udah kita sayang anak yatim, bagaimana cara menyayangi terserah ibu. Mungkin dia ditaruh di rumah, mungkin kita cuma santunin dia tinggalnya di mana, misalnya panti asuhan, kita mungkin santunin sebulan sekali atau kita kirimin sembako. Bagaimana caranya, yang penting di Quran nggak ada detailnya, ya caranya ente. Jadi apa yang tidak dicantumkan dalam Quran secara detail itu rahmat buat kalian. Kalau terlalu detail repot. Kalian wajib mengusap kepala anak yatim, di Quran nggak ada, jadi hadis. Kita repot kalau ibu nggak usap-usap. Yang ada ibu yang kayak usap. Kan single parent BPJS. BPJS tahu butuh pelukan juga sentuhan. Butuh pelukan juga sentuhan. Jadi coba tolong ya buat teman-teman semua yang paden ya, para donatur jangan cuma perhatikan anak yatim doang, emaknya yang perhatikan tolong. Ya. BPJS itu penting banget. Penting, butuh pelukan juga sentuhan. Yang udah lulus anak yatimnya doang. Maka apa yang tidak ada dalam Quran secara detail itu adalah rahmat buat kalian. Goyronisyan, Allah tidak lupa. Kok di Quran nggak ada sih peraturannya? Cuma dibilang sayang anak yatim, tuh nggak detail gitu. Ya belajar hadis, belajar dari guru-guru. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Terusin. Man ana laulakum. Udah sampai dulu ya, jangan panjang-panjang. Asik terus. Soalnya kalau panjang-panjang beda lagi sesinya. Allah tidak pernah lupa. Fala tabahatu anha, maka ketika ya dalam Al-Quran itu mungkin tidak terlalu dijelaskan mana yang haram, mana yang ini, tidak terlalu detail, maka jangan kamu bahas-bahas hal itu dengan sangat mendalam. Hadis Hasan riwayat dari Qutni. Maksudnya apa sih nih? Gak dibahas, jangan dibahas-bahas begini loh Bu. Misalnya gini, kata Quran nih, ibu-ibu wajib tutup aurat. Ya kan? Kata surat 7 ayat 26 apa itu yang dibilang Allah turunkan pakaian itu menutup aurat. Nah itu nggak detail. Jangan tanya dengan dalam-dalam. Warnanya apa? Harus bagaimana? Pakai hati apa kagak? Jilbabnya harus panjang apa kagak? Belinya di mana? Itu kan detail. Kalau detail jadi repot. Bukan penting bagaimana cara menutup aurat. Sama kayak kita nyamperin anak yatim, nyangin anak yatim. Dikasih apa? Apa duit tapi sembako. Saya ibu. Kalau ibu punya toko sembako, sembako kirimin. Kalau ibu punya toko jilbab, kasih jilbab buat yang cewek-cewek. You understand? Yes. Nanya ya. Jangan ditanya-tanya dengan dalam. Terserah. Yang penting semampu kita untuk memperhatikan anak yatim. Jadi Nabi sendiri adalah anak yatim piatu. Dan tidak ada kata broken home. Sekarang orang suka ngomong gini, ya gimana nggak banyak kejadian nakal. Itu mereka tidak punya ibu bapak, mereka jadinya begini penyimpangan. Gak usah deh pakai ngejual nama nggak punya orang tua. Nabi Muhammad nggak ada orang tuanya ya Pak? Betul. Katanya cinta sama Nabi. Kan cinta sama Nabi gak cuma sebatas selawat. Apa yang Nabi kerjakan? Biar pada melek saja. Nabi aja nggak punya orang tua loh. Tinggalnya sama paman yang beda akidah. Bisa tuh menjaga muruahnya, ifahnya, izahnya, agamanya. Kenapa kita orang tua di Islam, ibu bapak Islam, cerewet nyuruh sholat, kata sekolahnya di Islam, mak bapak masih hidup, masih susah disuruh ibadah. Astagfirullahaladzim. Jadi kembali kepada laptop. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, insya Allah kita gak akan mencong. Nah, anak yatim bagaimana nanti mahram atau tidaknya? Kalau kita punya anak asuh laki-laki, kalau dia udah dewasa nggak mahramnya saya. Kalau kita punya anak asuhnya perempuan, tidak mahramnya suami saya. Jadi gimana dong amannya? Dia masih kecil boleh taruh di rumah.
Tapi kalau dia gedean dikit ya udah, silakan ngekos deh, kerja deh. Kalau dia usianya udah berusia SMA bisa kerja, udah bisa seperti itu. Baik, sekarang dengan kita tanya jawab. Karena kalau Umi ceramah sendiri namanya khutbah. Iya benar. Umi maunya itu kita komunikasi dua arah. Iya benar. Kalau satu arah khutbah, yang bagus dua arah. Dua arah. Kalau segala arah gibah. Jadi ibu mau yang mana? Mau satu arah, dua arah, atau gibah? Kayaknya gibah aja ya. Gibah aja. Gibah. Iya, gimana Gibah Umi? itu soalnya beda. Iya gimana Umi? Gibah itu gerakan ibu-ibu berbagi hikmah. Masya Allah, gerakan ibu-ibu berbagi hikmah. Jangan sujud dulu. Iya nih ya, saya udah sujud kok Umi. Iya kan? Sempat sih. Jadi kita saling, kakak siapa kan? Kakak Filza, kita gibah yuk, kita semangat. Orang pada situ. Ya tadi gerakan ibu berbagi hikmah. Oh, mereka nggak tahu udah sujud aja Umi. Masya Allah, alhamdulillah. Sebutkan nama dan passwordnya gibah yuk mari. Oke, kita ulangi dulu passwordnya. Gibah yuk mari. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dulu Ibu, kita sama. Alhamdulillah. Kelihatannya antusias banget nih Umi, banyak yang mau bertanya. Saya boleh diturunin dulu kali ya tangannya. Oke. Oke, yang mana dulu nih Umi? Yang paling depan dulu kali ya, katanya karena yang paling depan datangnya duluan nih. Jadi kita persilahkan untuk bertanya. Sebentar ya Ibu, nanti bergantian. Silakan Ibu sebutkan namanya. Gibah yuk Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja lagi ya. Yang ingin saya tanyakan, kadang kan saya suka membantu untuk sumbangan anak yatim. Tapi ada satu tetangga, itu kan bapaknya si anak itu sebenarnya waktu lagi masih perut itu udah ninggalin gitu Umi. Tapi dia juru saya coba dong mintain sumbangan, soalnya itu bapaknya nggak ada kabarnya. Masa dibilangnya anak yatim itu? Apakah berdosa saya membantu untuk meminta sumbangan itu Umi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. langsung sikat Umi, jawab nih. Sikat kiri. Yatim itu la abalahu. Yatim itu adalah abalahu. Yatim artinya tidak punya bapak. Di dunia ini yang nggak punya bapak dalam artian mungkin secara syariat adalah yang tidak ada bapaknya karena meninggal. Tapi secara hakikat bapaknya pergi kemana tahu. Jadi kalau kita bantuin dia boleh. Karena Indonesia ini adalah negeri berayah yang tidak berayah. Berayah tapi tidak berayah. Gimana tuh? Berayah tapi tidak berayah. Maksudnya apa? Punya ayah tapi nggak tanggung jawab. Punya laki tapi kagak mau kerja. Iya. Males. Males. Mau kondo. Tidur mulu. Main HP mulu, HP gitu kan. Game, judi online, pinjol, segala macam. Laki-laki itu kayak gitu tuh. Iya. Nah, maksudnya ini yang maka muncullah wanita-wanita tulang punggung. Ya ini wanita-wanita independen woman. Iya, kita ini Zaman sekarang kan cewek-cewek banyak yang bekerja juga. Iya benar Umi. Soalnya kalau nggak kerja, kadang netizen tuh Iya tuh ya. itu anaknya kuliah tinggi-tinggi di rumah doang katanya. Iya. Nah kalau anaknya kerja itu ya anaknya kerja itu si cucu jadi nama neneknya mendasar gitu. Iya, bapaknya yang mana sih? Bapaknya gimana sih? Laki bini itu kerja ya, emaknya doang jajan anaknya cucunya. Kan orang kerja diomelin, nggak kerja juga pengangguran. Maunya apa tuh netizen? Jadi ibu tidak berdosa. Kenapa? Karena dia punya bapak secara surat, tapi secara syariat nggak ada bapaknya, tidak bertanggung jawab. Banyak loh anak-anak, maaf nih, ini juga punya anak asuh. Ya masih ada beberapa anak yang korban pemerkosaan. Jadi emaknya ini sebenarnya maaf ya disabilitas. Idiot ya, kalau bahasa idiot ya, diperkosa. Lakinya nggak tahu kemana. Karena anaknya jadi anak asuh kita. Kagak tahu kemana tuh. Ih, seru banget dia disuruh. Suratnya apa? Kalau yang kakak, surat 4146. Dia menurut kakak boleh nggak dia membantu? Boleh lah. Iya, kasihan ya Umi. Perempuan nih sekarang dari jadi mulai yang namanya jadi tulang punggung atau tulang pinggang. Oh, nyari duit. Iya. Baca Welly. Silakan satu Bu. Baca. Miknya. Coba
yang bertanya. Kalau nggak nanya beli. Nah, jadi orang susah ya. Don't reach people difficult. Jadi orang susah ya. 4146. Boleh jamu. Oh kalau mak-mak tulang pinggang sakit jamu. Oh di bawah jamunya buat hadiah. Baca Bu Eli, artinya juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Nah, jadi di dalam Al-Quran dibilang barang siapa beramal soleh, beramal baik buat orang lain, entah dia itu yatim kek, yatim beneran bapaknya meninggal kek, yatim karena memang bapaknya nggak tanggung jawab, atau memang punya kedua orang tua tapi benar-benar dia ditinggalin jadi sebatang kara, dan kita berbuat baik sama orang itu, maka itu mendapatkan pahalanya. Amin ya Allah. Amin. Baik. Kemudian di sini kalau kita yang punya anak yatim, kita pelihara dia. Tapi kalau ada hartanya dia masih kecil, kita yang pegang. Kalau udah gede, kasih hartanya ke dia. Nah kalau tadi kita ke orang lain, teruskan perbuatan baik itu. Jangan berhenti berbuat baik, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun. Terus ya, dalam kebaikan ku temukan bahagia. Masya Allah. Pokoknya pede aja lah suaranya. Siapa yang mau nanya lagi? Yang pakai topi ya, pakai topi. Pakai topi nanti di belakang ya, silakan. Ibu Eli tolong simpan itu ayat biar terus berbuat baik, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau semangat ya, nggak ada yang beri kopi gue cetak. Nama saya Hemi. Oh Hemi Dari Ciledug. Kalau saya hidup Ini kalau ngagetin. Nah, saya mempertanyakan suatu hal dari pandangan umum yang menyatakan mana yang lebih mulia, wanita yang bercerai atau janda yang bercerai atau janda yang mati? Karena kadang kalau misalnya kita lebih mulia janda yang meninggal gitu, seolah-olah dia itu sabar gitu ya. Terus saya soalnya itu nakal gitu ya. Saya kan jandanya bercerai karena memang suami saya mulai mau kondo seperti ibu bilang, dan saya sudah 18 tahun hidup sendiri. Nah itu kadang apakah anak saya itu termasuk golongan seperti masih harus disantunin atau tidak, karena ada bilang oh kan dia masih punya bapak, bisa nih bapak nanti padahal bapaknya nggak pernah tahu kemana gitu, ibarat kata seperti itu. Jadi masih sangat mengganggu pada oh bercerai bla segala macam. Ini kan janda mati dong, berarti kan dia setia bukan. Jadi saya suka apa gitu, bingung gitu ya, membedakan. Kemaskulan dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau gitu. Mana sih yang lebih terhormat, janda mati atau janda bercerai? Dua-duanya terhormat atau kalau dua-duanya bisa menjaga kehormatan dirinya? Dua-duanya terhormat atau dia enggak juga ganjen? Dua-duanya terhormat atau dia bisa menjaga ifahnya? Masa janda mati terhormat, janda yang cerai enggak terhormat? Emang siapa yang pengen cerai? Bercerai itu boleh kalau sudah berhubungan. Masa orang di KDRT pakok-pakok kode bonyok kagak minta cerai? Terus kenapa kamu nggak cerai? Saya selalu sabar dengan maaf, sabar dengan beda tipis. Maaf ya, saya nggak kasar. Kenapa? Banyak banget perempuan tuh berkorban buat dirinya karena takut minta cerai tapi dia tersiksa, malah gila, stres, depresi, mati. Maaf ya. Jadi janda cerai mati atau cerai hidup mana lebih mulia? Sama-sama mulia kalau dia sama-sama menjaga muruah, menjaga ifah, menjaga izzah. Do you understand? Yeah. Emang kalau pikir Nabi nggak pernah bercerai, pernah Nabi nggak menceraikan Hafsah, itu cerai hidup. Apa kita bilang Hafsah tidak mulia? Enak aja. Hati-hati kek. Emosi saya. Emosi nyampe ke bawah ya. Karena di sekitar saya juga banyak gender yang perlu dibantu. Umi, Tadi nanya. nah itu dia anaknya nih, anaknya termasuk boleh dikasih bantuan apakah? Kalau misalnya emang tujuan memang dia di dalam keadaan susah itu kayak apa sih nih?
dua susah. Pertama bisa dibilang fakir atau duafa atau miskin. Kalau miskin masih punya usaha tapi tidak mencukupi. Bukan soal kafi. Dia kan janda, dia kan laki masih ada, cuma nggak tanggung jawab, biarin aja terus dibantuin. Nah kalau tuh ibu juga udah menjualan atau dia ngapain tapi tidak mencukupi, boleh dibantu. Karena miskin itu masih punya usaha tapi tidak cukup. Nih bedakan ya, miskin pakai duafa, oke? Oke, bentar. Surat Al-Kahfi bentar. Coba. Surat Al-Kahfi surat berapa ya? Ayat berapa Kak? Surat 18 ayat 79. Ini pengertian miskin. Miskin itu masih punya usaha, masih punya barang untuk dia namanya usaha, tapi masih kurang. Jadi kalau tuh janda tadi memang punya laki tapi lagi nggak tahu kemana, akhirnya dia mungkin dia jualan nasi uduk, mungkin dia jualan cimol, ya tetaplah kita bantuin. Atau dia mungkin punya motor tapi ngojek misalnya. Nah ini, adapun bahtera itu adalah kemudian orang miskin. Di sini bahtera itu ditulisnya safina. Safina itu artinya perahu atau kapal, ya kan? Adapun kapal itu punya orang miskin. Berarti dia punya kapal, tapi milik orang miskin yang bekerja di laut, nelayan lah bahasa kita. Jadi kalau ada orang itu mungkin punya kendaraan, mungkin kalau zaman dulu dibilang perahu atau kapal, atau kayak nelayan yang nyari ikan, atau dia mungkin punya motor tapi untuk ngojek, berarti dia kalau kekurangan namanya masih miskin. Yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bangsa itu karena di hadapan mereka ada suaranya merampas tiap-tiap. Jadi miskin itu masih punya usaha tapi tidak mencukupi. Kalau fakir sama sekali nggak punya apa-apa. Kalau miskin mungkin masih punya rumah tapi ngontrak. Udah gitu dia punya kendaraan tapi untuk ojek misalnya. Pokoknya nggak cukup lah kehidupannya, tapi dia masih usaha. Nah kalau fakir benar-benar nggak punya tempat tinggal, bahkan mungkin dia kontrak sana, kontrak sini, udah gitu kontrak kecil gitu misalnya. Nah kalau duafa itu kayak tadi single parent, anaknya 3, lakinya ada, tapi dicerai, pemabok, boro-boro masih duit. Karena si ibu ini jadi single parent anaknya 3, yaitu duafa, lemah dia ekonomi. Jadi 3-3 boleh kita satuin. Yang asalkan bukan janda yang BPJS lagi. Bukan, budget pas-pasan jiwa sosialita. Beda lagi. Udah tau janda, nggak punya duit. Harusnya duit buat anaknya bayar sekolah, dia beli tas. Harusnya duit buat dia bayaran sekolah, misalnya dia beli seragam, buat ngaji. Harusnya duit buat dia bayar adakan ulang, dia beli tas mahal, sepatu, sendal, ikut arisan sama sini. Itu baru janda masih disatuin, ganjen namanya itu. Nah duit buat anak, buat dia gaya. Sementara anak minta disantunin, dia ya gaya, ya nggak boleh. Gitu. Jadi membantu, sebenarnya kalau membantu mas siapa aja silakan membantu, mau dia ada janda meninggal ya, atau janda hidup, membantu aja, gak usah pakai nanya. Justru kadang-kadang lebih susah janda hidup. Kenapa janda hidup? Orang mau ngasih ragu-ragu, ada nggak ada yang ngasih. Janda yang meninggal, anaknya yatim, banyak duitnya. Kadang-kadang maaf duit anaknya pakai juga. Jadi siapapun dia, kalau mau ngasih aja bismillahirrahmanirrahim. Yang penting pastinya bermanfaat buat dia. Amin ya Rabbal Amin. Mana dalilnya? Yuk kita buka lagi. Jadi itu ya, miskin itu masih punya usaha tapi kurang. Fakir miskin, kalau fakir benar-benar nggak punya tempat tinggal. Gelandangan lah kayak kita. Nah kalau duafa masih punya, cuma ya malu aja mau minta. Karena orang miskin itu ada yang berani minta-minta, ada yang nggak berani minta. Bahkan dikasih kadang-kadang suka nggak mau, enggak, aku masih bisa kerja. Itu duafa. Gitu. Oke? Mana dalilnya? Cari sendiri. Kan di sini rumah Quran. Udah biasa buka Quran dong? Hah? Nah di sini kita buka lagi surat 64 ayat 16. Coba dibuka 64-16.
64 ayat 16. Ya, baca. Artinya aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu, dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi itu ya Bunda ya, semua wanita terhormat. Jangan pernah menghina wanita, karena kita juga wanita. Hargailah wanita, karena dia juga wanita. Jangan itu janda. Ingat Bu, kalau kita ngomong menghina, ntar besok kita jadi kayak dia. Ada nih satu peristiwa di mana maaf pengakuan banget kita ngomong agama yang bisa pakai perasaan ya. Ada orang nih seorang wanita janda, jadi gini kedua, ngomonginnya, dasar cewek pelakor ya. Ibu kalau ngomong pelakor berarti ibu sudah ngatain Zainab, Aisyah pelakor. Karena mereka adalah istri kesekian Nabi. Apa dia mengganggu Rasulullah? Ketika Rasulullah punya istri lebih dari satu, Ummu Salamah adalah mandinya Aisyah. Kita bilang pelakor gitu. Tidak ada yang ada poligami. Jadi ketika ada mungkin seorang janda nikah jadi istri kedua atau istri ketiga, nggak apa-apa dia nikah loh. Daripada dia saya bilang Imin, yang penting jangan ibu sih amit. Jangan pernah ngomong amit-amit. Besok ente meninggal lakinya, ente jadi ngerjain itu. Ucapan adalah doa banyak itu. Aku benci ya sama yang namanya dia ngelakuin hal itu. Nah, saya bilang gitu. Pokoknya kalau ada yang begitu dia bisa, masya Allah berarti ilmunya sudah tinggi. Kalau aku belum deh kayaknya gitu aja udah. Yang menghina, biar stand. Yes. Silakan ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ibu yang di tengah ya, yang pakai kerudung agak abu. Coklat, maaf. Ibu Eli jangan lupa suratnya tadi 4146. Kalau ibu tadi 4 ayat 16 ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kehormatan kita. Yang ketiga, siapa namanya? Gibah yuk. Kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Hamzah kita nanti ada zuhur di sini. Udah sampai jam berapa aku ceramah? Karena jam 11 atau 10. Zuhur jam berapa? Ini kira-kira satu orang lagi baru kita tutup gitu. Aduh, aku sampai jam berapa? Sampai jam 12 gitu, oke. Berarti saya masih ada waktu dulu. Karena saya juga mau langsung kondangan. Perkenalkan, nama saya Ibu Isti dari Komplek Maba Rempoa. Ibu Isti. Oke, panggilnya Istiqomah. Namanya kayak nama musola ya, Istiqomah. Izin bertanya Umi, ini masalah anak saya. Tadi dipesan sama saya. Ceritanya anak saya itu punya pacar anak yatim. Oh, punya pacar. Anak ente laki perempuan? Laki-laki. Laki punya pacar anak yatim. Ya, udah berjalan 5 bulan. 5 bulan. Nggak taunya setelah diselidikin itu dia udah punya tunangan Umi. Si cewek ini? Ya. Nggak jujur sama anak saya. Pertama karena anak saya juga bilangnya belum punya pacar kan, makanya anak saya mau jadian gitu. Jadi bukan pacar, ini malah tunangan gitu ya? Ya, sudah tunangannya di Jawa, jadi di sini nggak ketahuan gitu. Kalau jalan sama anak saya terus gitu. Nah setelah itu kan udah ketahuan. Berarti anak ibu diduain dong? Jadi pertanyaan saya, karena sudah ketahuan, tadinya dia nggak jujur, sekarang udah jujur. Apakah salah saya sama anak saya sempat marah sama anak itu? Dia kan anak yatim maksudnya gitu. Baik kalau gitu. Bu, mau yatim mau kagak kalau punya salah kita omelin. Maaf nih, maaf punten. Misalnya kayak tadi yang saya bilang, ada salah satu pondok yang isi LGBT, masa kita nggak omelin? Jangan dimarahin, kasihan kata isi anak yatim. Itu bukan penyimpangan. Kalau mau marah itu mau yatim mau kagak yatim, kalau salah kita tegur, bukan karena keyakinan tapi karena kesalahannya. Tegur karena perbuatannya, bukan menegur orangnya. Ya benci sama perbuatannya, bukan benci sama orangnya. Jadi boleh dia ngomong. Kenapa dia sudah zolim? Udah punya tunangan kok masih pacaran. Karena orang kalau udah tunangan atau udah dihitbah, udah dilamar, tidak boleh menerima laki-laki lain. Kemudian dia diterikat. Maka ibu ngomel, bukan ngomel karena benci tapi ngomel karena Allah. Apa itu omelannya? Surat An-Nisa 148. Allah tidak suka dengan suara atau omelan yang terang-terang, yang kita ngomong terang-terang. Allah nggak suka emang kalau kita ngomel. Tapi kalau orang berzolim boleh dong ngomong. Masa kita mau diem aja? Surat
Anissa 148 baca. Jadi kalau kita dizolimi boleh kita ngomong Kak, baca Kak. That's right. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oh, Allah tidak suka dengan ucapan buruk kita. Allah nggak suka kecuali oleh orang dizolimi. Ibu sudah dizolimi. Dia udah punya tunangan, udah punya yang melamar dia, sudah dihitbah. Namanya lain. Sampai akhirat tidak ada poliandri dalam Islam. Ingat. Laki boleh punya 1, 2, 3 gitu ya. Ini jangan pakai baper, ini kalau kita ngomong mereka agak seperti itu. Tapi kalau perempuan tidak bisa poliandri sampai akhirat. 1 tetap 1. Sok poliandri, yang 1 laki aja lo keramas keluar kagak mau. Enggak capek aku keramasnya. Yang 1 lagi yang mana 2. Hebat tuh ya, Bi. Ntar keramas mulu kerikan dia. Lagi musim hujan. Dingin Dingin banget. Ya, jadi boleh, tapi maknanya juga jangan yang keterlaluan. Kan tadi dibilang dalam hadis tadi, yang padu jangan dihilangin. Hukum-hukum Allah jangan melampaui batas. Boleh menegur, tidak melampaui batas. Apa yang Allah haramkan, jangan kamu melanggarnya. Apa yang Allah diamkan, jangan kamu katakan Allah lupa. Tapi itu adalah rahmat buat kita, maka jangan kamu terlalu membahas-bahas. Jadi kamu dimarahin loh, dibahas-bahas nih soalnya hati begini. Kita malah jadi gak bisa marah, sampai kita marah karena Allah. Gitu ya. Jadi kita buka surat 19 bahwasanya Allah tidak lupa. Baik, buka surat Maryam. Jadi ada hal-hal yang memang kita bisa marah, ada hal yang bisa kita diamkan. Cari sendiri kan saya bilang. Allah tidak lupa. Lupa lagi akhirnya. Maryam ayat 64. Baca Kak. Lu gatel belum ada saya nonton. Bismillah. Surat Maryam ayat 64. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu, miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Itu Allah ya, tidaklah kami turunkan Jibril ya, kecuali dengan perintah Allah untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, di hadapan itu masa depan, maupun di belakang masa lalu. Ngomongin sejarah masa lalu, ngomongin masa depan ya kan, future. Yes. Dan apa yang ada di belakang kita, di depan masa depan, di belakang sejarah, dan apa yang ada di antara keduanya yang sekarang terjadi, dan Allah tidak lupa. Ini semua sudah diatur dalam Al-Quran. Makanya nih kita punya rumah Quran Laksana, dipakai dengan sebaik-baiknya pada Al-Quran. Karena kita tuh jangan kalah sama orang sono yang disebut dengan istri real. Mereka itu lebih mengenal Islam daripada anaknya sendiri. Masa kita gak kenal sama agama kita? Coba dibuka lagi Al-Baqarah 146 kalau nggak salah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad, sangat mengenal agama Islam ini, sangat kenal dengan seluk-beluknya, sangat kenal. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Masa kita nggak kenal sama Quran? Kita nggak kenal sama hadis, malu tuh, kita baca. Iya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagiaan di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ya, jadi jangan sampai kita menyembunyikan kebenaran. Yang mudah-mudahan kita bisa menjalankan Al-Quran, bisa nyati dengan anak yatim, bisa menjadi seorang janda atau sebutan yang baik, bisa menjadi orang berbagi dengan ikhlas tanpa bertanya. Nah, kalau jandanya janda apa sih? Ntar jadi nyanyi-nyanyi, kau masih gadis atau sudah janda, gitu jadinya. Oke, ada lagi? Ada lagi masih pojok kanan dan belakang nanti ya, kanan dan belakang itu dua-duanya. Iya. Yang belakang dulu kali ya, Bi. Soalnya tadi dia udah angkat dua. Belakang dan kanan, keren. Mana jamunya? Kita udah kasih jamu, bulu coba tolong buat ini hadiah. Udah tadi beberapa. Udah.
Umi, perkenalkan nama saya Ibu Ririn dari Pondok Haji. Bapak Ibu Lilis. Ririn. Oh iya, Ibu Lilis. By the way, nenek bakso bagian minum dong, aus nih. Ngomong, masih kering. By the way, nenek bakso lagi air saya, maaf ya. Bukannya celamitan, aus. Silakan. Ya Umi, jadi gini Umi mau tanya. Di keluarga saya ada beberapa anak yatim Umi. Ada yang masih kecil dan ada yang sudah besar tapi sudah tidak mampu bekerja gitu ya. Jadi kebetulan saya punya kakak sepupu belum ada suaminya tapi sering sakit-sakitan gitu Umi ya. Sebaiknya tuh yang kalau misalkan kita mau menyantuni gitu, kita mau memberikan santunan atau kita mau sedekah sama anak yatim itu lebih baik yang kecil dulu atau yang sudah besar Umi, itu yang pertama. Terus yang kedua juga ini di tetangga saya gitu ada anak-anak yatim juga gitu, tapi beberapa keluarganya tuh masih mampu gitu Umi, dan tapi dari pihak RT ada itu minta santunan ke kita gitu. Terus lebih baik gimana ini, kan mereka keluarganya masih mampu gitu, kita juga saudara yang susah juga. Iya betul. Itu bagaimana sikapnya? Baik kalau gitu. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka surat An-Nisa 36. Bagaimana kalau misalnya kita punya anak yatim, tapi tetangga kita juga punya anak yatim, mereka sering minta sama kita, padahal kita juga ada juga saudara kita susah. Sementara tetangga kita juga punya yatim, tapi mereka juga punya saudara-saudara yang lebih baik juga mungkin kehidupannya. Harusnya mereka membantu keluarganya, kita membantu keluarga kita. Misalnya ibu punya duit 500.000 nih, 300.000 ke keluarga, kayak tadi tuh. Oh ini kecil sama gede bu, sama-sama membutuhkan. Ya udah, yang kecil 100.000, yang gedenya 200.000. Sisa 100.000 kita ke aksiana misalnya. 100.000 lagi ke masjid. Jadi jangan 500.000 ke saudara semua atau 500.000 ke aksiana semua. Bagi, jadi gopek 300. Oh iya yang gede lebih dibutuhkan nih 200.000. Tapi ada juga saudara gue yang yatim kecil, udah 100.000, sisa 200, udah 100 ke aksiana. 100 lagi kemana? Ke Palestina. Ini jangan dibawa ke Palestina, semua anak-anak yatim kita juga susah. Apalagi anak yatim sama saudara. Saya punya adik misalnya, adik saya janda. Adik saya janda, dia punya anak 3, berarti ini yatim dong. Masa gue jauh-jauhnya, berarti kita bagi-bagi aja. Iya anak yatim, gue 3, kasih cepet-cepet, sisa 200. Cepet gue ke Aksiana deh, cepet lagi ke Palestina. Jadi semua dapat. Itu menurut surat An-Nisa ayat 36. Coba dibaca kakak saya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sadel, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sangat sombong, lagi sangat membanggakan diri. Ya, surat An-Nisa dibilang apa tadi? Apa tadi itu? Berbuat baiklah gitu ya. Kepada kedua orang tua, beribadahlah kepada Allah, jangan kamu mempersekutukan. Jadi pertama Allah dulu. Habis Allah berbuat baik sama orang tua kita dulu. Orang tua kita janda nih. Ya, kita sama orang tua kita juga harus baik. Kita punya suami bilang mak kita tuh, mak yang kita. Jadi orang tua dulu. Habis orang tua baru bizil kurba, kerabat. Saya punya adik 5 misalnya, salah satu adik saya misalnya, maaf single parent, otomatis saya punya ponakan yatim, keponakan dulu. Nah setelah kita ke bizil kurba, wah yang sama baru anak yatim, anak yatim di keluarga dulu. Habis keluarga dapat baru kita tadi sebut, oh mau ke Aksiana deh, oh mau ke Palestina deh, jadi keluarga dulu. Habis keluarga terdekat baru anak yatim, wah masakin baru orang miskin sekitar. Wajar bizil kurba, tetangga dekat, kata Ibnu Abbas, tetangga dekat adalah tetangga yang jaraknya dekat dan dia muslim. Wajar junubi, dan juga tetangga jauh, tetangga yang dekat rumah kita tapi dia non Islam, dia juga tetangga kita. Punya makanan 3, satu buat kita, satu buat sebelah kita nih, tetangga yang muslim, satu lagi buat tetangga yang nonis. Tetap orang nonis juga berbuat baik, sama dia juga baik, jangan punya perasaan membenci. Kita harus dengarkan lagu Dewa Laskar Cinta. Gimana kak? Laskar Cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, hilangkanlah virus
virus benci, virus kita Laskar Cinta. Ini kita dengar lagu tuh ada ayat di dalamnya, you understand? Yes. Jadi orang tua, kemudian keluarga terdekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan muslim, tetangga jauh yang non muslim, suami bibir jabi, baru teman sejawat. Itu ada teman yang terakhir, emaknya tetap gajah. Malah lebih gitu tuh, teman ditraktir dia lahir, saudara enggak. Iya ya. Padahal harus dari keluarga dulu ya. That's right. Wabni sabil dan orang-orang berada di jalan ibu sabil itu kayak kita mah anak panti asuhan, anak santri itu ibu sabil. Wa mengatakan aimanukum dan orang-orang berada dalam tanggunganmu ART. ART itu dalam tanggungan kita. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah sangat tidak suka dengan orang yang sombong dan membanggakan diri. Maksudnya sini Bu, ada orang di luar baik, di dalam pelit. Biar tekor asal kesombong. Kayak gitu. Tapi alasannya bijaksana juga di dalam Pak. Habis kalau keluarga dibantuin nggak sudah. Maunya bantuin mulu. Kalau orang kan sekali 2 kali, makanya gue bilang ke orang gitu. Jadi tetap ke keluarga dulu, oke? Jadi yang terdekat. Tapi yang jauh juga jangan kita lupakan. Pokoknya kayak gitu tadi analoginya. Punya duit 500.000, 300 ke keluarga, 100 ke mungkin kayak kita tadi ke Aksiana, 100 lagi ke Palestina. Jadi dapat semua. Oke, baik. Ada lagi? Satu lagi Opik yang tadi. Satu lagi dari kalian. Oke, 5 menit lagi kita tutup dengan doa ya. Aku yang doa apa siapa yang doa nanti? Nanti kalau ibu belum puas, panggil saya lagi di sini. Gibah yuk gibah. Ya mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Umi, nama saya Desi. Desi. Oh, aku cuci di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Begini Umi, kita bersedekah itu kan kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri kalau bisa jangan sampai tangan gitu. Nah, qadarullah ini kita melakukan kebaikan, memberi kepada anak yatim. Orang tuanya anak yatim ini, ibunya itu share ke tetangga-tetangga seperti itu. Nah, ada tetangga lagi yang bilang jangan dikasih ke anak yatim itu, ternyata dipakainya buat yang tidak baik gitu. Saya sebenarnya nggak mau mendengar seperti itu gitu. Tapi si ibu ini seolah-olah seperti kayak tuh si A memberi santunan ke anak saya, kok yang lain enggak, seperti itu. Nah, itu hati kita nih Umi, bagaimana kita mengelola hati kita biar kita jangan ada perasaan prasangka yang jelek atau ke diri kita itu jadi kayak perasaan sombong gitu nih, karena kita dibangga-banggain di luar. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bersedekah boleh-boleh aja orang tahu. Kan itu syiar, daripada ngikut. Ya kan? Coba dibuka surat Al-Baqarah. Ya, kan bukan kita ngomong, orang yang ngomong itu tuh baik, itu dinyatuin, ya kan? Gak apa-apa, itu adalah pahala yang dilakukan oleh Allah di dunia, gitu. Jadi kalau kita pengen orang kata, tapi tiba-tiba orang tahu, nah itu pahala yang dilakukan di dunia, gitu. Al-Baqarah 274. Al-Baqarah 274. Orang-orang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Di sekitar itu boleh terang-terangan, ditaruh di sosial media, kayak tadi ke Aksiana kan, pasti kalau nyatu itu pasti ditaruh. Kenapa? Itu pertanggungjawaban. Mana dana yang masuk? Nih ada fotonya. Kalau secara komunitas, kalau secara pribadi, apa diam-diam. Yang penting terang-terangan sendiri bukan untuk riak, tapi untuk ngajak orang lain. Jadi ketika ibu itu orang pada ngomong gitu, siapa tahu tetangga gitu, oh iya itu ibu itu nyantunin, masa kita enggak. Jadi niat kita untuk mengajak, maka mereka mendapatkan pahala dari sisi itu. Jadi orang itu mau sembunyi maupun terang-terangan tetap dapat pahala dari Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak perlu mereka bersedih. Tidak usah sedih diomongin bodo amat. Lo ngomongin gue bodo amat. Lo menghina gue bodo amat. Nanti kita dalam kebaikan. Kalau orang tetap kayak gitu, kan aku
sorry gue gak panas karena lo sepele. Masya Allah. Ngapain orang kita berbuat baik, kita nyantumin, diomongin, ya udah terserah dia. Itu tuh ya aja. Daripada lo ngomong tapi gak sedekah. Ya. Nah, gue biar gue kayak gini gue juga sedekah, ya mau. Zaman sekarang kan kalau kita ngikutin netizen capek. Iya benar. Kita berbuat baik, salah. Gak berbuat baik lebih salah. Dengan disalahin dalam keadaan berbuat baik daripada kita gak berbuat baik. Benar banget. Strawberry, mangga, apa? Sorry gak level. Masya Allah. Strawberry, mangga, kocok. Sorry gak cocok. Apalagi nih? Strawberry, mangga, nanas. Sorry gak panas. Masya Allah.